Halo semuanya, rekan-rekan Value Investing Indonesia, rekan-rekan LQ Pamo Indonesia. Kita jumpa kembali di channel YouTube LQ Pamo Indonesia, satu channel khusus yang kami buat untuk edukasi literasi keuangan dan investasi pasar modal, khususnya stock market Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita masuk pada satu topik baru ya. Setelah 7 seri kita belajar topik laporan keuangan, yaitu mengenai masalah framework for value investing atau kerangka kerja untuk menyeleksi saham-saham terbaik atau yang sering disebut istilah stock screen ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum memulai jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi dan video-video yang terbaru dan terbaik dari kami. Oke teman-teman, mari kita mulai ya. Nah teman-teman, dalam memilih atau menyeleksi saham-saham dari begitu banyak saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kalau tidak salah sudah hampir 700 emiten ya, sudah hampir 700 saham yang kita harus pilih. Nah, itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak salah memilih atau dengan istilah beli kucing dalam karung ya. Yang pertama, Anda harus memperhatikan bisnisnya ya. Jadi berkaitan dengan masalah bisnis ini, yang pertama, what does the company do? Ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut? And what does the subsidiary do? Dan apa pula yang dilakukan atau dikerjakan oleh anak-anak perusahaannya? Oke teman-teman, Anda bisa lihat itu nanti di laporan annual report atau AR ya, laporan tahunan itu bisa ketahuan. Kemudian yang kedua, who are the customers? Kira-kira dari laporan itu Anda bisa cari kira-kira konsumennya siapa saja. Kalau dia berbasis ekspor, negara mana saja. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, what is the benefit that customer get when they buy? Kira-kira apa manfaat yang diperoleh oleh konsumen ketika mereka membeli produk-produk perusahaan tersebut? Ya teman-teman, ada produk, ada jasa. Kira-kira apa sih faedahnya kalau mereka membeli misalnya dari Unilever ya, katakan Sunlight seperti itu. Apa manfaatnya? Bisa buat nyuci piring misalnya seperti itu ya teman-teman, lebih bersih dibanding sabun yang lain. Nah seperti itu misalnya teman-teman. Ada hal yang lebih unggul yang diperoleh ketika menggunakan satu produk tertentu dari emiten yang teman-teman lagi kaji ya. Kemudian yang keempat teman-teman, revenue breakdown. Maksudnya adalah find key driver that support main selling. Nah, Anda coba runut, coba diurutkan, dilihat ya teman-teman, dikaji. Kira-kira sektor apa saja yang menjadi penggerak utama dari penjualan yang sebesar itu. Tidak semua teman-teman, kadang-kadang kalau misalnya ada 5 sektor, kadang-kadang hanya 3 sektor utama yang paling dominan. Nah, Anda bisa lihat sektor-sektor itu bagaimana saja ya, bagaimana pengaruhnya, bagaimana, seberapa kuat, berapa persen, dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian berkaitan dengan masalah bisnisnya, jadi kami ulangi sekali lagi ya teman-teman, Anda harus perhatikan dulu bisnisnya. Sebagai value investing, yang pertama kita lihat itu bukan harga sahamnya teman-teman ya. Kalau yang pertama Anda lihat harga sahamnya, itu kemungkinan Anda adalah trader yang kerjanya berspekulasi. Kita melihat bisnisnya dulu teman-teman. Itu dulu yang harus kita lihat. Baru yang kelima, does the company has economic mode? Economic mode itu maksudnya apakah perusahaan tersebut punya, kalau istilahnya Warren Buffett nih seperti di kanan ini, ada parit pengaman dari benteng ini. Nah, parit pengaman ini, teman-teman, coba Anda lihat gambar ini. Ini membuat orang tidak mudah masuk ke benteng ini atau ke bangunan ini. Tidak mudah masuk untuk menerobos. Jadi ada parit pengaman. Makin lebar dan makin dalam, makin bagus. Maksudnya, faktor apa sih yang bisa membuat satu perusahaan ini menjadi dominan atau bahasa gamblangnya menjadi memonopoli tanda kutip ya pangsa pasar atau market yang ada di masyarakat. Apa sih yang bisa diandalkan? Seperti itu teman-teman ya.
Kemudian yang keenam, does the company has DCA, durable competitive advantage? Maksudnya adalah apakah perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif yang bisa tahan lama gitu. Maksudnya produk-produknya itu gampang diduplikat atau tidak? Gampang ditiru oleh kompetitor atau tidak? Yang ketujuh, teman-teman, does the company has research and development division, especially for innovations? Apakah perusahaan itu memiliki divisi riset dan development secara khusus untuk bagian inovasi atau tidak? Teman-teman, kalau sebuah perusahaan tidak ada bagian research and development atau innovation, kemungkinan dia akan stuck, jualannya hanya itu-itu saja, dan bisa terjadi, teman-teman, dari segi revenue atau penjualan pun akan mentok segitu-segitu saja. Nah, coba Anda perhatikan, Unilever itu termasuk emiten yang sangat bekerja baik divisi riset development inovasinya. Ya, sering sekali secara berkala mereka meluncurkan produk-produk terbarunya. Ya, teman-teman, kalau produknya itu-itu saja, susah. Begitu muncul kompetitor, marketnya diambil, nah ini yang susah, teman-teman. Anda harus bisa mengkaji sampai sejauh itu. Perhatikan divisi inovasi, divisi research and development-nya. Kemudian yang kedelapan, teman-teman, how long did the company had ran? Ya, perusahaannya sudah berjalan berapa lama? Ya, teman-teman, disarankan dalam value investing ini minimal perusahaan tersebut sudah punya track record paling tidak 5 tahun ya, teman-teman. Kalau perusahaannya baru listing di Bursa Efek, ya misalnya 1-2 tahun seperti itu, baru terdaftar sebagai perusahaan TBK, track recordnya juga belum terlihat, kami sarankan sebaiknya jangan ya, teman-teman. Meskipun kelihatannya memang bagus, tapi kan itu baru 1-2 tahun ya, teman-teman. Belum, istilahnya belum terbukti, belum proven, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, mari kita lihat bagian yang kedua yang harus ditinjau. Itu adalah bagian finansialnya, sektor finansial dari perusahaan tersebut. Nah, sektor finansial ini akan menyinggung pula yaitu aspek-aspek masalah laporan keuangan yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi teman-teman tahu kan sekarang mengapa video tentang laporan keuangan begitu detail dan begitu banyak kami bahas sebelum ini. Ya, karena memang sangat vital ternyata. Yang pertama aspek finansial adalah income statement, ya, laporan laba rugi. Nah, kita melihat teman-teman, satu perusahaan itu bagus atau tidak bisa dilihat. Yang pertama, konsisten revenue growth, ya, pertumbuhan penjualan, ya, pertumbuhan income-nya konsisten atau tidak. Kalau Anda melihat kadang naik, kadang turun, kadang-kadang penjualannya membanggakan, kadang-kadang ya seadanya. Ini bahaya kalau fluktuatif seperti itu, teman-teman. Coba teman-teman lihat laporan keuangannya S Hardware misalnya ya, itu cukup baik ya. Anda bisa melihat di sana revenue-nya hampir setiap tahun meningkat terus ya. Atau juga Sido Muncul juga demikian, Ultra Jaya juga demikian. Itu perusahaan-perusahaan yang bagus ya, teman-teman. Yang berikut konsisten net profit. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa laba bersihnya secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun seperti itu? Yang berikut adalah high GPM and NPM. Ini juga kita sudah bahas waktu lalu, bahas laporan keuangan ya. Gross profit margin dan net profit margin. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ada emiten yang gross profit marginnya cukup gede, katakan 30-40%. Tetapi begitu nyampe di NPM, tidak nyampe 2 digit, misalnya tinggal 5%. Coba Anda bayangkan dari gross profit margin 40%, katakan begitu, nyampe di net profit margin tinggal 5%. Jadi 35%-nya itu adalah biaya semua. Nah, yang seperti itu, teman-teman, biaya itu kan ada 2 macam yang lalu kita sudah singgung, ya, production cost dan juga operational cost. Nah, coba Anda bayangkan dari 40% margin, 35%-nya adalah biaya produksi dan biaya operasional. Itu terlalu boros sehingga NPM-nya sangat tipis ya, teman-teman. Nah, kemudian bagian berikutnya kita harus menghitung pula ya, calculate CAGR ya. CAGR of revenue, CAGR of net profit, CAGR of EPS at the last 5 years and at the last 10 years. Jadi cobalah untuk menghitung compound annual growth rate, pertumbuhan compounding ya dari
penjualan, kemudian laba bersih, kemudian earning per share-nya selama 5 tahun belakangan, kemudian coba lihat juga 10 tahun belakangan. Kemudian teman-teman, detect CAGR of assets, CAGR of equity, CAGR of book value, and CAGR of working capital at the last 5 years and at the last 10 years. Ya, jadi coba mendeteksi pertumbuhan compounding dari asetnya. Demikian juga pertumbuhan compounding dari ekuitasnya, pertumbuhan compounding dari nilai bukunya, dan pertumbuhan compounding dari working capitalnya ya, modal kerjanya dalam 5 dan 10 tahun belakangan. Oke teman-teman, nanti itu bisa dibuatkan dalam grafik sehingga mempermudah untuk melihat. Jadi kita bisa melihat secara garis besar perusahaan itu apakah perusahaan yang bertumbuh, ya semuanya ini parameter-parameter yang sudah disebutkan tadi, ataukah bergejolak naik turun tidak stabil atau malah menurun terus. Ya, jadi Anda bisa melihat perusahaan itu lagi growth-nya kah, lagi mentok kah, atau lagi menurun. Ya, teman-teman. Oke. Yang berikut, teman-teman, yang kedua berkaitan dengan masalah finansial adalah balance sheet. Itulah laporan neraca. Nah, berkaitan dengan hal ini, detect all parameters in balance sheet, 23 parameters that have explained. Jadi, coba mendeteksi semua parameter-parameter yang sudah dijelaskan pada video yang lalu, teman-teman, tentang neraca keuangan. Di situ ada sekitar 23 parameter. Coba Anda lihat, ya, mulai gunakan video yang sebelumnya, misalnya contohnya angka persediaan, coba perhatikan. Kalau dia consumer goods, coba Anda lihat angka persediaannya. Apakah suka menumpuk barang? Atau coba lihat angka piutangnya, ya. Kira-kira piutangnya bisa cair atau tidak sebelum setahun. Atau piutangnya sudah kegedean, dan seterusnya ya teman-teman. Banyak yang harus dilihat teman-teman. Apakah dia CIC atau CEC? Banyak sekali ya, ada 23 parameter itu yang lalu kami sudah jelaskan. Kalau belum mengerti atau teman-teman ada yang masih baru menonton video kami, coba mundur ya. Beberapa video sebelumnya itu ada video tentang laporan-laporan keuangan kami sudah bahas. Kemudian yang ketiga, teman-teman, cash flow statement. Ya, itu adalah satu video sebelum ini, yaitu laporan cash flow, laporan arus kas. Nah, yang keempat, Anda juga harus perhatikan change in equity report ya. Ini adalah laporan perubahan ekuitas. Ini juga harus diperhatikan, teman-teman. Yang kelima adalah annual report. Ini adalah laporan tahunan, Anda juga harus baca-baca ya. Yang keenam adalah notes on financial statement. Ya, ini teman-teman penting sekali. Ini harus, yaitu catatan-catatan pada laporan keuangan. Ya, Anda bisa melihat laporan keuangan itu di depan, tapi catatan-catatannya di belakang itu banyak sekali loh, teman-teman. Di situ kita bisa mengerti, di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Contohnya misalnya kas dan setara kas. Anda bisa melihat keterangannya itu dalam bentuk apa. Kadang-kadang ada juga dalam bentuk deposito dan lain-lain. Nah, itu Anda harus perhatikan ya, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, Anda juga harus melihat public expose report and notes ya. Laporan-laporan public expose dan catatan-catatannya. Biasanya itu dicatat, teman-teman. Yang kedelapan, prospectus report if needed ya. Kalau diperlukan kita juga bisa melihat laporan prospektus, tapi ini biasanya untuk perusahaan yang mau listing ya, teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Anda kalau melihat ini bagaimana kira-kira? Apakah patah semangat? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman, mungkin Anda bisa melihat banyak sekali ya yang harus dipelajari. Ini menunjukkan investasi itu bukan main-main ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang berinvestasi caranya ikut-ikutan, coba Anda lihat, Anda bandingkan. Ternyata betapa seriusnya untuk berinvestasi itu. Ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, tentu kalau seperti ini banyak yang harus dipertimbangkan. Anda sudah langsung tahu bukan? Berarti ini kalau invest juga tidak mungkin cuma 100-200 ribu ya. Tidak mungkin kalau sebanyak ini yang mau dipelajari, investnya cuma mau beli 1-2 lot, tidak mungkin. Jadi pekerjaan investasi dalam dunia saham itu betul-betul pekerjaan yang sangat-sangat prinsip dan sangat serius. Jadi tidak boleh main-main, tidak boleh ikut-ikutan ya teman-teman. Jangan seperti itu caranya. Berikut bagian yang ketiga yang harus kita tinjau ya dalam stock screen, dalam cara memilih saham adalah pihak manajemen atau pengelola perusahaan itu. Ya, terutama jajaran direksi dan manajemennya. Yang pertama adalah how management team manage the capital.
Anda harus cari tahu bagaimana sebetulnya pihak manajemen itu mengelola dana perusahaan. Apakah suka foya-foya, ya, boros, dan lain-lain. Yang kedua adalah check return earnings, reinvestment, and dividend payout ratio at the last 5 years and at the last 10 years. Maksudnya teman-teman, coba Anda perhatikan ya, ada laba ditahan ya kan setiap tahun. Ya, jadi perusahaan-perusahaan tertentu kan ada yang memang senang bagi dividen tiap tahun kepada investornya. Ya, misalnya labanya 1 triliun, dibagi dividennya 400 miliar. Kan ada 600 lagi sisanya. Nah, 600 lagi sisanya itu disebut laba ditahan atau return earnings. Nah, Anda perhatikan, return earnings itu dibawa kemana, dibuat kemana oleh pihak manajemen itu. Apakah direinvestasikan kembali sehingga terjadi ekspansi usaha, atau dipakai untuk hal-hal yang sifatnya boros dan seterusnya gitu. Misalnya capex-nya gede sekali dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa perhatikan return earnings itu dibuat kemana oleh tim manajemen. Itu salah satu cara melihat tim manajemen ini cakap atau tidak dalam mengelola dana perusahaan. Oke, teman-teman, yang berikut cek how much the effectiveness between management's target to the real achievement. Jadi kan suka ada target, teman-teman ya. Pihak-pihak manajemen ini seringkali kan membuat suatu target ya. Ketika diwawancara atau ngomong di media, seringkali mereka ngomong tentang target kita tahun ini, misalnya bank ya. Target kita tahun ini pertumbuhan kreditnya katakan 7%, misalnya begitu ya. Nah, Anda bisa lihat misalnya tahun 2018. Anda coba lihat di 2018 akhir, kecapai atau tidak achievement-nya itu? Kecapai atau tidak 8%? Atau memang jauh dari 8% targetnya kecapai katakan cuma 3-4% saja. Ya, berarti kalau misalnya tidak tercapai, Anda bisa menilai, oh ini pihak manajemennya ini kurang bijak ya dalam menetapkan target-target, terlalu terlalu tinggi ekspektasinya, padahal tidak melihat sumber daya yang ada di dalamnya. Oke ya, yang berikut adalah cek capex versus CFO ya, cash flow operation, how effective, itu yang kita sudah bahas baru-baru ya di video sebelum ini ya. Berapa persen capital expenditure-nya dibandingkan dengan cash flow operation-nya, berapa persen. Ya, waktu itu kami singgung tentang Bank BNI ya, tidak sampai 10% dibandingkan CFO-nya. Jangan sampai misalnya Anda melihat ada cash flow from operation seperti itu ya, katakan 500 miliar, taunya capex-nya 300 miliar. Capex kok sampai 60%. Ini mau maintenance apa ini capex ini? Kami ulangi sekali lagi ya teman-teman, capex ini adalah belanja modal ya teman-teman. Ini belanja modal, maintenance. Jadi tidak mungkin lah ya masa maintenance sampai 60-70% dari CFO. Nah, dari situ kita bisa melihat seberapa efektif pengelola perusahaan ini mengelola dananya. Yang kelima, teman-teman, check maturity of the company. At what cycle of business? Maksudnya begini, teman-teman. Anda coba perhatikan perusahaan itu level maturity-nya atau level usianya sudah sampai di mana siklusnya. Ada perusahaan yang merupakan growth company ya, perusahaan yang baru berkembang, baru bertumbuh. Contohnya saham Cleo, teman-teman ya. Cleo itu kan baru bertumbuh. Dia termasuk growth stocks. Nah, kalau growth stocks itu berarti market share-nya masih sangat terbuka luas di Indonesia. Tetapi kalau Anda coba cek seperti katakan Unilever ini termasuk udah masuk fase maturity, udah termasuk fase yang dewasa begitu kalau dalam pertumbuhan. Jadi sudah susah untuk ekspansi jor-joran ya teman-teman. Kalau Cleo dia market share-nya belum jenuh, belum banyak. Jadi mau ekspansi jor-joran masih bisa, peluangnya masih besar. Tapi kalau Unilever ekspansi jor-joran sudah susah teman-teman. Nah, itu pun kita harus pertimbangkan ya teman-teman. Karena kalau Anda membeli saham Cleo misalnya, nah kemungkinan besar Anda bisa mendapatkan yang namanya multi-baggers ya, multi-baggers. Tapi kalau Anda beli saham Unilever seperti itu, Unilever ini mungkin sudah susah ya kalau untuk mendapatkan yang namanya multi-baggers di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Coba Anda bayangkan, coba Anda lihat hari ini katakan Unilever harga sahamnya 8.100.
untuk mencapai harga saham 16.200 itu kita nggak tahu ya berapa lama ya. Tapi kalau Anda lihat misalnya saham Cleo hari ini kan paling 450-an ya. Untuk bisa tembus sampai di level 1000 peluangnya masih sangat besar. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang keenam, cek composition of shareholders. Cek, coba Anda perhatikan komposisi pemegang sahamnya, siapa saja. Nah, coba Anda perhatikan saham Bumi, teman-teman. Komposisi pemegang sahamnya atau MDLN ya, Motherland. Komposisi pemegang sahamnya kebanyakan adalah publik, ya. Bahkan ada emiten-emiten tertentu yang pihak manajemen atau direksinya pun tidak mau membeli saham perusahaannya sendiri. Nah, seperti itu. Itu harus menjadi pertimbangan Anda. Ya, coba Anda perhatikan akhir-akhir ini teman-teman ada emiten-emiten tertentu, ya mungkin kita nggak bisa sebutkan. Selama ini harga perusahaannya minus, ya selama ini perusahaannya minus. Kemudian begitu dia terbang, lantas direktur utamanya langsung menjual semua saham yang dimilikinya. Jadi kelihatannya seperti aji mumpung gitu ya, mumpung naik, mumpung gua bisa profit, langsung jualkan. Itu harus menjadi suatu kecurigaan. Anda harus punya sense untuk seperti itu. Mengapa? Nah, coba Anda perhatikan Mayora, teman-teman. Atau Bank Jabar. Jajaran direksinya justru malah menambah kepemilikan sahamnya. Seperti itu ya. Coba Anda perhatikan, ada dua itu perusahaan yang akhir-akhir ini direkturnya jual semua saham kepemilikannya. Itu ada apa? Ya, sangat mencurigakan ada apa. Nah, biasanya teman-teman, kalau Anda membacanya cuma di seputaran media ini kan kadang-kadang jawaban-jawaban seperti itu hanya di permukaan ya, hanya di kulit. Mereka kan menjawabnya apa? Oh, enggak ada masalah, bagus-bagus saja kok perusahaannya. Ya, ini cuma karena kebutuhan pribadi aja, begitu. Coba Anda pertimbangkanlah, itu benar atau tidak statementnya. Oke, yang ketujuh, profile of each person in management team ya teman-teman. Jadi maksudnya bagaimana profil dari masing-masing anggota pengelola perusahaan tersebut. Ya di rootnya, beberapa direkturnya, komisarisnya, di situ kan biasanya ada ya personal profile-nya, lulusan mana, pengalaman kerjanya di mana aja. Coba Anda cari di Google, pernah ada nyangkut dengan kasus-kasus atau tidak ya. Itulah yang ke-8 teman-teman. Is there any case of law in the last 5 years or in the last 10 years? Apakah ada kasus-kasus hukum dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir? Ya, menyangkut kasus hukum. Begitu ya teman-teman. Coba Anda perhatikan saham Aisyah yang sampai hari ini masih disuspend. Itu masalahnya apa coba? Ya, jadi kalau Anda melihat ada masalah-masalah nyerempet-nyerempet masalah hukum seperti itu ya, atau misalnya emiten ini kok suka telat mempublikasi laporan keuangannya, itu sebetulnya udah pertanda mengapa harus telat seperti itu. Coba Anda perhatikan saham-saham yang bonafit ya, seperti misalnya bank yang bagus, BCA, BNI, BRI seperti itu. Mereka telat tidak mempublikasi laporan keuangannya. Kalau memang perusahaannya bagus, ya kenapa mesti ada yang harus ditutup-tutupi? Kan tidak ya. Seperti PTBA misalnya kan. Nah, tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang cukup banyak ya kalau kami lihat. Memang suka telat mempublikasi laporan keuangan. Nah, itu pun Anda harus concern, harus perhatikan. Ada apa sih? Seperti itu. Kenapa harus terlambat mempublikasi laporan keuangan? Bukankah kalau terlambat didenda? Nah, iya kan teman-teman? Kenapa harus terlambat? Oke, berikut ya teman-teman. Yang nomor 9 untuk masalah manajemen. Is there any insider trading? Anda bisa lihat ini teman-teman. Kadang-kadang pemegang saham ya sebuah emiten itu, dia jadi insider trading loh teman-teman. Nah, Anda pasti mengerti maksud kami. Jadi, kadang-kadang si pemegang saham pengendali itu malah dia yang menjadi market maker. Maksudnya adalah malah dia yang ngegerakin harga sahamnya. Nah, ini bahaya yang begini-begini, teman-teman. Sometimes dia beli saham banyak dari market, akhirnya harganya terbang. Yang lain pada ikut, habis itu dia jual banyak. Seperti itu. Jadi, contohnya adalah dia beli, katakan 1 juta lot. Terbang dong harga sahamnya. Begitu sudah terbang, dia tunggu, habis itu dia jual juga 1 jutanya, enggak berapa lama, mungkin 1 atau 2 minggu setelah itu. Nah, Anda bisa melihat, oh
ini pemegang saham pengendalinya bermain di balik layar, insider trading namanya. Wah, seperti itu. Itu harus menjadi perhatian Anda juga, teman-teman. Yang ke-10, is there any tendency diligent to make delusion of shareholder stock proportion? Maksudnya begini, teman-teman. Coba Anda perhatikan apakah perusahaan itu kira-kira tanda kutip rada-rada rajin ya melakukan yang namanya penambahan saham, ya, penambahan saham. Misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk private placement, tiba-tiba pokoknya jumlah saham beredarnya diutak-atik selalu dan tidak 1-2 kali, teman-teman. Selalu. Nah, sehingga menimbulkan delusion, ya, berkurang proporsi kepemilikan saham dari investor-investor yang lain yang retail seperti Anda dan saya ini, ya. Nah, ini bahaya kalau perusahaannya rajin melakukan delusi seperti ini kita dirugikan, teman-teman, ya. Oke. Yang ke-11, how about innovation of products or system or technology that used? Are research and development division actively work? Ini yang tadi kami sudah singgung, tapi di sini lebih menekankan kepada apakah ada inovasi produk perusahaan tersebut, ada inovasi sistem atau tidak, ada inovasi teknologi atau tidak. Nah, artinya teman-teman, coba Anda lihat perusahaan itu dinamis atau tidak. Ada perusahaan yang hanya bisa bertahan ya teman-teman. Perusahaan itu hanya ya jalanlah gitu. Coba Anda perhatikan teman-teman, ada beberapa perusahaan yang GPM-nya pun tidak sampai 10%. Kalau tidak salah itu saham Diva ya gitu. Jadi GPM-nya pun tidak sampai. Jadi memang dia harus super cepat perputarannya begitu. Nah, cuman kalau seperti itu hanya mengandalkan volume, coba kita perhatikan bagian riset and development-nya, jalan atau tidak. Ya, ada inovasi tidak produknya. Ya, kita ketika berinvestasi, teman-teman, bukan hanya memikirkan hari ini kamu beli saham harganya 1.000 selembar. Besok-besok atau 2 minggu depan, udah naik 1.300 lantas dijual. Bukan begitu, teman-teman ya. Kita memikirkan bisa tidak ya kekayaan atau kesejahteraan kita ya atau pertumbuhan ekuitas kita, pertumbuhan modal kita bisa tidak meningkat terus sejalan dengan pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Seperti itu, teman-teman, yang namanya investasi. Oke ya, teman-teman. Yang ke-12, check about the channel of marketing and selling for the product. Coba Anda deteksi ya jalur-jalur marketing dan penjualan mereka. Berapa banyak counter, berapa banyak toko, berapa banyak cabang mereka di seluruh Indonesia. Supaya kita bisa melihat seberapa cepat mereka bisa berjualan, seberapa cepat mereka bisa mengumpulkan revenue atau penjualannya. Begitu ya, teman-teman. Yang ke-13, lihat juga about CSR ya. Ini mengenai masalah responsibility sosial. Kira-kira perusahaan tersebut peduli tidak sama lingkungannya. Ya, kalau sampai perusahaan tidak peduli sama lingkungannya, lantas menghasilkan gejolak sosial, ya, masyarakat komplain, ini bahaya, perusahaan bisa terkendala, bisa terganggu, teman-teman, operasinya. Oke, yang ke-14, how about the appreciation of the achievement that got? Bagaimana apresiasi dari prestasi pencapaian yang sudah dicapai oleh perusahaan? Ada tidak? Itu juga harus Anda perhatikan ya. Kalau perusahaan itu sering mendapatkan apresiasi, berarti kan bagus ya. Berarti lembaga-lembaga tersebut memang menilai, melihat ini perusahaannya bagus. Kadang-kadang ada perusahaan yang diapresiasi karena apa? Perusahaan dengan pertumbuhan tercepat. Ya, misalnya kategori bank tercepat pertumbuhannya dalam industri bank syariah misalnya, dan seterusnya. Banyak ya teman-teman, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang suka memberikan apresiasi seperti itu. Oke teman-teman. Yang ke-15 ya, check if the management tell the truth even revenue or profit of the company decrease or they try to hide the fact with some blank promise. Maksudnya begini teman-teman. Coba cek apakah pihak manajemen pengelola perusahaan itu ngomong apa adanya ya, ngomong kebenaran. Walaupun penjualannya atau profitnya menurun, bahkan menurun drastis, mereka ngomong jujur atau tidak. Itu karena apa? Atau berusaha menutup-nutupi dengan janji-janji kosong seperti itu ya. Nah, PHP istilah zaman sekarang. Itu Anda perhatikan teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya yang ke-16, detect if there was suspicious transactions. Coba lihat ada tidak transaksi-transaksi mencurigakan. Ya teman-teman, kadang-kadang ada loh. Nah, Anda harus hati-hati. How team management manage the debt? Do they have goodwill to pay in installments?
Nah, bagaimana tim manajemen ini mengelola hutang? Apakah mereka rajin untuk mencicil utangnya atau tidak? Yang ke-18, in the past when the net profit of the company were decreased, whatever the team management have done. Di masa yang lalu, ketika misalnya laba perusahaannya anjlok, itu coba Anda lihat apa yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Ada yang begini, teman-teman. Laba perusahaannya turun, maka dia melakukan apa? Jual aset. Nah, coba Anda lihat ya teman-teman, apa yang dilakukan untuk mengantisipasi kalau ada penurunan penjualan begitu, atau penurunan laba, itu harus menjadi perhatian kita ya. Kemudian yang 19, are there connection between the member of team management with the owner of the company? Affiliate relation? Apa ada hubungan tidak antara anggota-anggota pengelola perusahaan tersebut dengan ownernya? Ada hubungan afiliasi atau tidak? Ada hubungan kekeluargaan tidak? Ya, itu juga Anda harus perhatikan, teman-teman. Yang ke-20, how about the company grow? Ya, organic growth, acquisition, merger, diversify. Pertumbuhan perusahaan itu, teman-teman, ada yang pertumbuhan organik. Maksudnya memang dia menghasilkan laba dari usaha, operasi usaha sebagaimana adanya, ya teman-teman. Misalnya Indomie, ya, ICBP. Memang dia jualan Indomie. Nah, tetapi ada juga perusahaan bertumbuh dari akuisisi atau merger, teman-teman. Dari diversifikasi juga ada. Nah, itu kita harus lihat ya. Nah, teman-teman, yang berikutnya yang berikutnya adalah bagian D, yaitu valuation, ya. Ini secara umum, generally. Nomor 1 ya, check all parameters of valuation. Nah, di sini kami membuat ya berdasarkan pengalaman kami ya beberapa batasan-batasan. Anda bisa ikutin ini, bisa juga kembangkan sendiri ya teman-teman. Nah, ini pengaman untuk kami ya. Yang pertama adalah PBV atau price to book value. Coba cari, usahakan ya teman-teman saham yang PBV-nya di bawah 1. Kemudian PER, price to earning ratio. Coba cari yang di bawah 5,0. Kemudian price to sales ratio. Coba cari di bawah 1,0. Kemudian PCFR, price to cash flow ratio, coba cari yang di bawah 7,0. Oke, teman-teman. Yang kedua, cek per industri dan sektornya, pembandingnya ya, teman-teman. Cek pair of industry and sector and compare it. It must be less than pair of industry. Usahakan ya mencari saham yang pairnya ya, price to earning ratio-nya lebih kecil atau di bawah per industrinya atau sektornya, teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, cek intrinsic value and margin of safety atau MOS. Ya, coba cek nilai intrinsik ya atau nilai wajar fair value-nya ya dan margin of safety-nya. Baru yang keempat, cek enterprise value per EBITDA. Usahakan lebih kecil dari 6,0. Itu pengalaman kami ya teman-teman, supaya kita aman. Berikutnya teman-teman, additional parameters. Ada parameter-parameter tambahan yang Anda harus perhatikan. Yang pertama, coba cek DER-nya yang selalu kami sebut di video sebelumnya teman-teman. Debt to equity ratio. Usahakan kalau bisa di bawah 100% ya teman-teman, kecuali banking dan construction. Yang kedua, cek return on equity dan return on asset. Kalau bisa sih double digit biar lebih bagus ya teman-teman. Yang ketiga, cek ROIC ya, ROIC, return on invested capital. Yang keempat, cek DPR-nya, dividend payout ratio-nya. Rajin tidak perusahaan tersebut bayar dividen? Ada perusahaan-perusahaan yang hampir tidak pernah bayar dividen, teman-teman. Contohnya Panin Life, PNLF. Nah, itu Anda murni hanya mencari capital gain dari situ. Ya, teman-teman. Yang kelima, for some cases, we must include to consider about the brand value of the company that will affect about valuation parameters. Maksudnya begini, teman-teman. Untuk beberapa kasus, kita juga harus memperhatikan ya nilai brand, nama baik perusahaan tersebut yang tentunya akan berefek kepada parameter-parameter valuasi tadi ya teman-teman. Contohnya misalnya Bank BCA ya, Bank BCA itu susah teman-teman. Kita tidak tahu entah kapan kita bisa mendapatkan harga BCA itu dengan PBV, price to book value, lebih kecil dari 1 atau PER lebih kecil dari 5. Itu susah. Nah, perusahaan-perusahaan yang wonderful company seperti itu nanti ada kebijakan-kebijakan khusus ya teman-teman. Nanti sejalan dengan waktu kami pasti akan infokan. Kemudian teman-teman, especially for banking, there are some ratios that you must pay attention. Itu yang kami barusan katakan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya.
Faktor yang kelima yang Anda harus perhatikan juga teman-teman adalah other pointers, some additionals. Ini adalah faktor-faktor tambahan ya, yang faktor-faktor utama tadi adalah dari A sampai D. Yang ini adalah faktor tambahan. Bukan menjadi hal yang pokok, tapi penting juga ya teman-teman. Yang pertama adalah analyze company end to end. Maksudnya compare with others company in the same sector, not only the financial ratios, but also about the business. Jadi teman-teman, kalau Anda contoh misalnya mau membeli saham batubara, ini kan lagi mau naik ini ceritanya batubara misalnya ya. Nah, Anda coba bandingkan, misalnya Anda suka sama PTBA misalnya begitu. Nah, jangan hanya lihat PTBA, coba Anda bandingkan dengan beberapa emiten yang sesektor ya, sekelompok dengan dia. Nah, PTBA ini kan perusahaan memang tambang batu bara, memang punya batu bara, memang menggali sendiri batu baranya. Nah, PTBA ini coba Anda bandingkan dengan katakan Adaro misalnya, atau dengan ITMG seperti itu. Nah, tapi kalau Indika ini perusahaan jasa teman-teman ya, jasa penambangan, jasa penjualan. Ini agak kurang relevan kalau Anda bandingkan PTBA dengan Indi ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, hot news. Ya, hot news. Coba Anda perhatikan berita-berita terbaru, whatever will they do for the next. Mereka mau bikin apa nih untuk waktu-waktu ke depan. Nah, itulah fungsinya teman-teman kita membaca berita. Jadi kita bisa memantau ini nih perusahaan ini mau bikin apa. Misalnya harga batu bara lagi anjlok, perusahaannya bikin apa? Seperti Adaro dan PTBA. Misalnya PTBA, mereka melakukan gasifikasi atau mereka melakukan diversifikasi usaha yang lain, tidak hanya mengandalkan batu bara misalnya seperti itu. Misalnya seperti TBLA ya, ada sawit sih, tapi mereka sekarang lagi mengenjot di sektor gula dan biodiesel misalnya. Jadi Anda ketika mengkajinya bisa melihat bagaimana sih prospek gula ke depan, bagaimana sih prospek biodiesel ke depan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, SWOT analysis. Nah, ini rasanya di mana-mana ada ya teman-teman, yaitu coba Anda perhatikan faktor sisi kekuatannya ya, sisi kekuatannya apa, sisi kelemahannya apa, ya peluangnya apa, dan ancaman-ancaman atau bahayanya apa. Contohnya perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor seperti itu ya. Itu selalu harus memperhatikan kurs rupiah terhadap dolar nih bagaimana nih, kira-kira begitu. Yang keempat adalah consider the influence of macroeconomy. Coba perhatikan juga pengaruh dari makroekonomi, seberapa jauh dampaknya terhadap emiten tersebut. Consider the influence of the government decision. Ya, teman-teman. Perhatikan juga pengaruh dari keputusan-keputusan pemerintah, seberapa jauh dampaknya kepada emiten tersebut. Yang keenam adalah develop your own view. Setelah semua ini teman-teman, dari A sampai E, sedemikian banyak yang kita harus perhatikan, ujung-ujungnya Anda harus bisa membayangkan, menggambarkan semua summary, semua kesimpulan dari penelitian Anda sendiri itu, kemudian coba kembangkan bagaimana pendapat Anda sendiri tentang emiten yang mau Anda pilih tersebut. Baik atau tidak. Kemudian cocoknya dibeli di harga berapa, kapan masuk, berapa banyak, apakah sekaligus atau dicicil, dan seterusnya. Ya teman-teman, jadi coba kita ulangi sekali lagi. Jadi Anda perhatikan semua tadi dari A sampai E, kemudian Anda bisa membayangkan perusahaan tersebut, kemudian Anda bisa memutuskan apa yang harus Anda lakukan. Oke teman-teman, sebagai tambahan teman-teman, di depan tadi kami sudah menyinggung yang namanya CAGR. CAGR itu bagaimana ngitungnya? Kira-kira seperti ini ya teman-teman. How to calculate CAGR? CAGR itu singkatannya adalah Compound Annual Growth Rate. Jadi maksudnya tingkat pertumbuhan majemuk ya dari sesuatu parameter yang lagi diamatin. Misalnya CAGR revenue, bagaimana pertumbuhan penjualan, itu maksudnya. Nah, secara sederhana persamaannya seperti ini. CAGR adalah EV per BV pangkat 1/n kurang 1 ya teman-teman. EV itu adalah ending value, BV itu beginning value, kemudian N itu number of years. Nah, contohnya adalah begini, misalnya penjualan tahun 2010 1.234 miliar, berarti 1,2 triliun teman-teman. Kemudian penjualan tahun 2019 berarti 9 tahun berikutnya 5.678 billion, berarti 5,6 triliun. Jadi CAGR-nya teman-teman, lihat ini EV berarti 5678 dibanding BV 1234
pangkat 1/9 ya, 9 tahun teman-teman, dikurang 1 kali 100% dapatnya 18,48%. Jadi maksudnya dari 1.234 billion sini, tiap tahun bertumbuh 18,48% penjualannya selama 9 tahun berturut-turut, sehingga sampai di tahun ke-9 sudah 5.678 miliar penjualannya, alias 5,6 triliun. Itu maksudnya CAGR ya teman-teman. Begitu juga ketika Anda menghitung CAGR yang lain. Baik teman-teman, sudah mengerti ya? Seperti itu garis besarnya. Jadi setelah video ini, kami sudah mulai akan masuk ke pengkajian beberapa emiten. Mohon bersabar ya teman-teman yang sudah banyak request di video-video sebelumnya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kami ini. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan selalu update video terbaik dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sukses untuk Anda sekalian.